Nyari kerja tuh kadang bikin stres ya kan? Penuh ketidakpastian, bikin cemas. Tapi gimana kalau kita bisa ubah semua rasa cemas itu jadi rasa percaya diri? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas proses cari kerja langkah demi langkah berdasarkan materi dari seorang psikolog profesional Yulia Hairina. Biar kamu siap buat dapetin pekerjaan impianmu. Oke, jadi apa aja sih yang bakal kita bahas? Ada 5 tahap kunci nih. Pertama, kita cek dulu kesiapan mental kita. Terus, kita belajar bikin CV dan surat lamaran yang keren. Ketiga, kita bongkar rahasia di balik psikotes. Keempat, kita taklukkan yang namanya wawancara kerja. Dan terakhir, kita intip kunci sukses buat jangka panjang. Siap? Yuk, mulai. Nah, ini penting banget. Sebelum kita ngomongin kirim-kirim lamaran, langkah paling pertama itu justru ada di dalam diri kita sendiri. Yup, semuanya berawal dari mindset atau pola pikir. Pasti sering banget deh kepikiran, duh, susah banget ya cari kerja. Tapi coba deh kita balik pertanyaannya. Jangan-jangan kitanya nih yang belum cukup siap. Ini mirip-mirip sama pertanyaan, susah cari jodoh loh. Hehe, keduanya sama-sama butuh persiapan kan? Nah, coba deh kita lihat. Ternyata, pencari kerja itu bisa dikelompokin jadi 3 tipe. Ada si santai, yang suka nunda-nunda, terus ada si idealis yang ekspektasinya tinggi banget. Dan yang terakhir, si selalu siap. Kira-kira kamu yang mana nih? Udah pasti, jadi si selalu siap itu yang paling banyak untungnya. Ini nih, ada kutipan keren dari Benjamin Franklin yang ngena banget. Kalau kamu gagal merencanakan, berarti kamu merencanakan kegagalan. Simple, tapi dalam. Intinya, persiapan itu segalanya. Yuk, kita mulai rencanain langkah-langkah praktisnya. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang praktis. Rintangan pertama yang harus kita taklukkan, dokumen lamaran. Ingat, ini adalah kesempatan pertama dan mungkin satu-satunya buat kamu bikin kesan yang bagus sebelum ketemu langsung. Sering ketukar nggak sih? Apa bedanya surat lamaran sama CV? Gini, surat lamaran atau cover letter itu ibarat salam pembuka kamu. Isinya niat dan tujuan kamu ngelamar. Nah, kalau CV itu cerita lengkapnya. Ringkasan perjalanan hidup, pendidikan, sama pengalaman kamu. Beda fungsi, tapi sama-sama krusial. Gini deh, jangan sekali-kali ngeremehin surat lamaran ya. Anggap aja ini tuh satpamnya. Kalau surat lamaran kamu bagus dan meyakinkan, pintu bakal dibukain buat HRD ngintip CV kamu. Tapi kalau dari suratnya aja udah nggak menarik, CV sebagus apapun bisa-bisa nggak dilirik sama sekali. Lanjut ke CV-nya. Ada 6 hal wajib yang harus ada di dalamnya. Data pribadi yang jelas, riwayat pendidikan kamu, pengalaman kerja kalau ada, terus pengalaman organisasi. Ini buat nunjukin soft skill kamu. Jangan lupa masukin juga daftar keahlian dan pelatihan yang relevan, dan tentunya pamerin sedikit prestasi kamu. Oke, ini tips cepat tapi penting banget. Catat ya. Pertama, desain CV itu yang simple aja, nggak usah rame-rame. Kedua, pakai foto yang formal dan kelihatan profesional. Dan yang ketiga ini wajib banget, selalu kirim dalam format PDF. Kenapa? Biar formatnya nggak berantakan pas dibuka di komputer manapun. Oke, selamat. Lamaran kamu lolos. Tapi, tantangan berikutnya seringkali jadi momok paling menakutkan, psikotes. Tenang, tenang. Yuk kita coba pecahin kodenya bareng-bareng. Jadi psikotes itu sebenarnya apa sih? Ini bukan ujian buat nyari nilai 100. Tujuannya itu buat ngebantu perusahaan ngelihat potensi kamu lebih dalam. Gimana cara kamu mikir, kepribadian kamu kayak apa, dan gimana sikap kamu pas kerja nanti. Nah, ini mitos paling besar yang harus kita lurusin. Banyak yang mikir psikotes itu ada jawaban benar dan salahnya. Padahal sama sekali enggak. Tes ini justru dirancang untuk melihat siapa diri kamu sebenarnya. Jadi, kalau kamu coba-coba jadi orang lain, jawabannya malah jadi aneh dan gak konsisten. Itu kesalahan fatal. Terus gimana dong cara nyiapinnya? Gampang, ikutin 4 langkah ini. Pertama, siapin mental. Coba buat rileks. Kedua, boleh banget latihan soal biar familiar sama bentuknya, bukan buat ngapalin jawaban ya. Ketiga, malam sebelumnya pastiin kamu tidur cukup. Dan yang paling pamungkas, jujur aja. Jadi diri sendiri. Dan kita sampai di babak final, momen di mana kamu benar-benar diuji secara personal, di mana kamu bisa menjuar kemampuan kamu secara langsung. Apalagi kalau bukan wawancara kerja. Biar gampang, kita bagi proses wawancara jadi 3 bagian. Ada fase sebelum, yaitu riset dan persiapan, fase selama, yaitu performa kamu pas wawancara, dan fase setelah, yaitu tindak lanjut yang cerdas. Semuanya sama pentingnya loh. Pas hari H, pas lagi di dalam ruangan, ingat hal-hal ini ya. Kelihatannya sepele, tapi efeknya gede banget. Jaga kontak mata, duduk yang tegap, senyum. Ngomongnya yang jelas dan efektif. Tunjukin kalau kamu beneran semangat sama pekerjaan ini. Hindari nanya gaji di awal-awal. Dan please,
Matiin HP kamu atau setidaknya di silent. Sebenarnya, pertanyaan interview itu polanya gitu-gitu aja. Ada sekitar 10 pertanyaan langganan yang hampir pasti keluar. Kalau kamu udah siapin jawabannya, pasti bakal lebih lancar. Dari 10 tadi ada 3 pertanyaan wajib yang kamu harus siapkan jawabannya dari rumah. Pertama, coba ceritakan tentang diri Anda. Ini bukan disuruh curhat ya, tapi rangkum diri kamu secara profesional. Kedua, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Jawab jujur tapi tetap positif. Dan yang ketiga, kenapa kami harus merekrut Anda? Nah, ini panggung kamu buat jual. Oke, kita udah ngelewatin semua tahapannya. Terus apa? Ingat, dapat kerja itu baru awal. Perjalanan karir itu maraton, bukan lari sprint. Jadi yang kita butuhin adalah pola pikir buat jangka panjang. Pada akhirnya, semua perjuangan ini bakal ditopang sama 3 hal. 3 kunci sukses yang harus kamu pegang. Pertama, jangan pernah menyerah, seberapapun seringnya ditolak. Kedua, selalu mau belajar hal baru dan beradaptasi. Dan yang ketiga, bagi yang meyakini, jangan pernah lupakan kekuatan doa. Dan sebagai penutup, ada satu kalimat keren dari Oprah Winfrey yang rangkum semuanya. Keberuntungan itu adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi keberuntungan itu bukan ditunggu, tapi diciptakan lewat persiapan. Pertanyaannya sekarang bukan, kapan ya saya beruntung, tapi sudah siapkah saya kalau kesempatan itu datang besok?